Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita di dalam video ini, yang akan memberkati dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat, adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa bagi setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah punya rencana yang besar atas kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dimanapun saudara, Allah punya rencana atas kehidupan saudara.
Dan rencananya itu adalah rencana yang dia persiapkan untuk digenapi dalam hidup saudara. Saudara, hidup ke dunia ini bukan kebetulan. Saudara terlahir ke dunia ini bukan satu kecelakaan. Tetapi saudara hidup di dunia ini, bagaimanapun kisah dan cerita kelahiran saudara ke dunia ini, Allah punya rencana atas kehidupan saudara. Berbeda rencananya bagi setiap saudara masing-masing. Allah telah mempersiapkan khusus bagi kehidupan saudara apa yang Dia mau saudara genapi, saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini dan 2 video ke depan kita akan belajar dari seorang Maria, wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara, kelahiran Yesus Sang Juru Selamat melalui kandungan Maria itu sesuatu yang sangat mustahil, karena itu bukan hasil pertemuan seorang pria dan seorang perempuan, tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Secara logika manusia itu sangat mustahil, tetapi lihat ayat 37, firman Allah menegaskan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa saudara? Untuk mewujudkan rancangan-rancangannya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Demikian juga dalam kehidupan saudara, untuk menyatakan dan mewujudkan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan perkara apapun. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki, apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, alangkah mulianya, alangkah terhormatnya Maria akhirnya dipakai menjadi alat Tuhan untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Nah saudara, yang saya ingin kita belajar di video pertama, ketika kita belajar tentang Maria ini saudara, bagaimana sehingga akhirnya dia dipakai menjadi alat Tuhan untuk sesuatu yang besar, untuk keselamatan seluruh dunia. Apa yang dia lakukan dan apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi dia saudara. Yang pertama yang saya ingin kita belajar di dalam video ini adalah ketika Maria berkata ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ketika Maria mendengar pesan malaikat bahwa dia akan melahirkan Sang Juru Selamat, Maria sempat bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum menikah? Tetapi malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika Maria memahami bahwa ini adalah kehendak Allah dan bahwa Allah yang akan bekerja melakukan sesuatu yang paling mustahil sekalipun, maka akhirnya Maria berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi saudara, yang pertama yang bisa kita belajar dari seorang wanita hebat yaitu Maria, di mana dia siap melakukan kehendak Tuhan. Wanita hebat yaitu Maria adalah wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada risiko yang harus dia ambil. Kita tahu bersama saudara bahwa Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Kita bisa bayangkan apa akibatnya jika dia kedapatan mengandung. Apa yang akan dilakukan Yusuf, dan kita tahu Yusuf bermaksud untuk menceraikan dia, untuk meninggalkan dia. Dan apa risiko yang harus dia tanggung ketika keluarganya tahu bahwa dia mengandung? Apakah segampang itu mereka bisa menerima penjelasannya bahwa itu dari Tuhan? Saya pikir tidak segampang itu saudara. Artinya apa? Ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh Maria untuk dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengar, wanita hebat adalah wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun dia harus bayar harga. Itulah yang dilakukan oleh Maria, sehingga sampai hari ini kita masih mengenang Maria. Sehingga sampai hari ini, apa yang menjadi keputusan Maria itu, kesiapannya untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun harus bayar harga, itu akhirnya menjadi jalan lahirnya Sang Juru Selamat, dan dunia yang percaya kepada Sang Juru Selamat diselamatkan.
Dengar saudara, kalau saudara mau mengalami perkara besar, kalau saudara mau Tuhan memakai hidup saudara untuk melakukan perkara besar, jadilah wanita hebat, wanita yang siap bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Betapa mahal pun harga yang harus dibayar. Ketika dia tahu bahwa itu kehendak Tuhan, maka wanita hebat, dia akan tetap melakukan kehendak Tuhan dan dia siap bayar harga. Hari ini saya percaya Tuhan akan menuntun kehidupan saudara, dan dia akan menuntun saudara untuk melakukan kehendaknya. Dia akan menuntun saudara bagaimana supaya kehendaknya digenapi di dalam kehidupan saudara. Dan sebagai wanita hebat, saudara akan melakukan kehendak Tuhan sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Kalau saudara tahu itulah kehendak Tuhan, itulah yang benar, itulah sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan pilih untuk melakukan itu. Sebagai wanita hebat, saudara pilih untuk menghidupi kebenaran itu. Itu yang dilakukan Maria, wanita hebat itu saudara. Dan biarlah setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini juga siap bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang menjadi janji firman Tuhan? Di dalam video ini saya ingin kita melihat janji Tuhan yang pertama bagi Maria wanita hebat itu saudara, adalah di ayat 28. Dia berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara lihat, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata kepada Maria bahwa engkau dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Lihat saudara, bagi orang yang siap dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mengaruniai orang tersebut dan Tuhan akan menyertai orang tersebut. Apa artinya dikaruniai saudara? Artinya dia tidak pantas untuk menerima itu, tapi dia akhirnya menerima itu karena dia mendapat karunia. Dan dalam perjalanannya sampai akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu digenapi saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Maria, Tuhan menyertai dia. Nah itu sebabnya sekalipun prosesnya berat, sekalipun prosesnya sulit, Maria sanggup. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Saudara, untuk saudara menjalani proses Tuhan memproses hidup saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, dia akan menyertai saudara. Itu sebabnya sekalipun berat dan sulit, sekalipun berat dan mahal harga yang harus saudara bayar, tetap katakan, aku siap melakukan kehendak Tuhan. Maka ketahuilah Tuhan akan menyertai saudara. Kalau dia menyertai saudara, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ayat yang ke-37 itu dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika dia menyertai saudara untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara akan sanggup menjalaninya dan Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video pertama ketika kita belajar dari kehidupan Maria wanita hebat itu, kita sudah belajar bahwa Maria siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Dan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi dia dalam prosesnya saudara adalah bahwa Tuhan mengaruniai dia dan Tuhan menyertai dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang menggenapi rancangan-rancangan Tuhan, maka siaplah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup saudara. Siaplah, sekalipun harus bayar harga, maka Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan menyertai engkau. Seberapa sulit dan berat pun hidupmu, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Jadilah saudara, jadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, proses hidup mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat dengan siap melakukan kehendak Tuhan.
sekalipun ada harga yang harus mereka bayar. Dan kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan Engkau akan mengaruniai mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan. Sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anak-Mu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka.
dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anak-Mu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka, itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar, mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba.
menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.